Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Ramadhani dengan NIM A40125201050. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang retorika. Yuk kita gali bersama cerita pengalaman, pandangan seru seputar retorika. Siap-siap untuk ngobrol asik dan santai dan jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Sebelumnya mari kita sambut bintang tamu kita hari ini yang pastinya tidak kalah seru, asik, dan dikenal semua orang. Jadi teman-teman, ini dia bintang tamu kita dan silakan masuk. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Aulia Putri dengan akhiran NIM 036. Dan saya Rangga Laburi dengan akhiran NIM 255. Ya, baik, retorika adalah ilmu dan seni berkomunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan, untuk mempengaruhi, membujuk, dan meyakinkan audiens. Dalam retorika terdapat 3 unsur utama yang dikenal sebagai trait retorika atau de-retorikal serta tragal. Retorika juga melibatkan pengaturan struktur dan gaya bahasa yang efektif serta kepedulian terhadap audiens sebagai faktor penting agar pesan yang disampaikan tepat sasaran dan meyakinkan. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam berbagai konteks seperti pidato politik, presentasi bisnis, debat, tulisan persuasif, dan media massa. Retorika adalah seni memilih kata dan cara menyampaikan yang paling persuasif untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pendengaran atau pembacaan secara efektif. Itu sedikit penjelasan tentang apa sih retorika itu. Nah, jadi di sini kita masuk ke sesi pertanyaan kepada bintang tamu kita. Ya, baik. Nah, baik, di sini saya akan bertanya kepada bintang tamu kita. Menurut kamu retorika itu seperti apa sih? Ya, menurut saya retorika itu adalah sebuah seni berbicara supaya orang tertarik dan percaya dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, baik. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih kamu bikin orang lain percaya cuma lewat kata-kata? Pernah, misalnya itu ketika saya ajak bicara teman buat ikutan acara dengan kata-kata yang menarik, jadi mereka itu jadi ikutan gitu untuk ikut acara itu. Begitu ya. Iya. Ya, baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu lebih suka pakai logika atau cerita emosi waktu ngomong? Kalau dari saya lebih suka menggabung. Kita pakai logika agar terdengar lebih masuk akal dan kita juga pakai emosi supaya lebih nyambung. Oh, begitu ya, baik. Gimana caranya supaya ngomong itu enak didengar dan gak bikin bosen gitu? Kalau saya sih pakai bahasa yang sederhana ya, atau juga cerita yang relate dan jangan lupa kasih jeda supaya itu pendengar bisa mencerna apa yang kita bicarakan. Ya, baik. Apa pengalaman lucu atau gagal waktu kamu mencoba meyakinkan seseorang? Coba ulang pertanyaannya. Apa pengalaman lucu atau gagal waktu kamu mencoba meyakinkan orang? Oh, pernah waktu ajak teman untuk ikut acara, tapi timing ngajaknya itu salah. Jadi itu jadi bikin teman itu malah ketawa dan bingung. Oh, begitu ya. Bisa nggak responnya oh begitu ya? Oh gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Yang kelima kan? Iya. Nama. Waktu kamu nyoba meyakinkan orang. Menurut kamu penting gak sih pakai humor buat ngejelasin sesuatu? Menurut saya itu penting sekali karena humor itu bikin suasana itu jadi santai dan orang itu lebih gampang terima pesannya kita itu. Ya, baik. Pernah dengar pertanyaan retoris ya? Bisa kasih contoh seperti apa sih pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris biasanya seperti siapa sih yang nggak mau sukses? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya nggak perlu dijawab.
baik. Kalau debat, kamu tim santai tapi meyakinkan atau serius tapi kaku? Kalau saya itu tim santai tapi meyakinkan supaya debat kita itu tetap asik tapi tetap kuat juga argumennya. Ya. Gimana caranya biar suara dan bahasa tubuh mendukung waktu berbicara? Kita bisa biasain latihan suara, pakai intonasi yang variatif dan gerakan tubuh yang natural, tapi tidak berlebihan. Seperti itu. Apa sih trik jika support orang Apa sih trik jika support orang gak ngantuk waktu kamu presentasi? Kita itu bisa pakai cerita atau contoh nyata. Misalnya kasih variasi suara dan interaksi dengan audiens supaya mereka itu tetap fokus. Oh, seperti itu. Kamu bisa ceritakan bisa ceritakan pengalaman di mana kamu sukses pakai retorika? Saat presentasi tugas, saya berhasil bikin teman-teman tertarik dan diskusi jadi seru saat itu. Baik. Memang perlu ya belajar retorika serius-serius. Perlu sekali supaya komunikasi kita itu efektif dan pesan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Menurut kalian, apa hal paling susah saat mau bicara di depan banyak orang? Ya, untuk orang yang tidak terbiasa, paling susah biasanya itu ngatur rasa grogi atau takut-takut salah bicara. Oh, seperti itu. Ya, baik. Gimana kalau ada yang ngajak setuju sama pendapat kamu? Kalau saya sih dengar dulu ya, lalu jelaskan dengan tenang dan bukti yang kuat, jangan langsung emosi. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Tips dari kamu biar orang yang dengar podcast ini bisa mulai belajar retorika. Tips dari saya, mulai dari latihan ngobrol sehari-hari, perhatikan cara orang yang pandai berbicara, dan sering-sering latihan bicara. Teman-teman bisa mulai latihan bicara di depan kaca, saat duduk sendiri, saat sebelum tidur, dan dimanapun. Oke, baik. Sudah. Nah, itu tadi serunya membahas tentang retorika. Semoga obrolan kita memberi perspektif baru dan menginspirasi kamu untuk terus belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa. Bye-bye.